Hai, Assalamualaikum. Saya Hana Ismail dan anda sedang menyaksikan Rumah Viral di mana kita akan mengunjungi rumah dengan seni dan juga keadalaman yang cantik, unik, viral, tak kira kat mana pun lokasinya. Okey, menarik minggu ini Hana berada di Jakarta Selatan bagi mengunjungi kediaman Dr. Nena Fabrina yang mempunyai lebih 60,000 followers di akaun Instagramnya. Apa yang menarik tentang rumah ini? Jom sama-sama ikut Hana. Assalamualaikum. Apa khabar Nena? Terima kasih. Cantik sekali rumah Nena ya. Jadi inilah dia pemiliknya akaun Instagram Rumah Kailo. Sekian lama saya memfollow segala perkembangan akaun rumah ini. Akhirnya bertemu juga kita ya. Jadi rumahnya nama Rumah Kailo dalam akaun Instagram. Apa ya maksud Rumah Kailo itu? Jadi Rumah Kailo itu sebenarnya Kai sama Ilo itu adalah anak-anak saya. Jadi saya gabungin aja lah, ini rumah rezeki mereka karena benar-benar bisa mereka hadir ya, rezekinya hadir dari rumah ini gitu. Jadi saat ketika akaun Instagram itu semakin viral kan, semakin mendapat sambutan orang ramai. Bagaimana ya reaksi Nena dan juga suami dan juga keluarga terhadap sambutan yang begitu luar biasa gitu? Jadi sebenarnya akun Instagram Rumah Kailo tadinya tuh nggak ada. Tadinya tuh pakai akun pribadi saya. Kemudian akhirnya saya mau saya bikinlah satu akun yang khusus Rumah Kailo yang benar-benar itu perkembangan Rumah Kailo yang dari yang belum ada apa-apa sampai akhirnya saya mengisi semuanya, saya desain sendiri. Kemudian sekali lagi saya mengisi ruangan ini, saya juga mendapatkan inspirasi sebenarnya dari kebanyakan itu dari Instagram. Jadi saya membagikan inspirasi yang sudah saya ciptakan di rumah ini, saya berbagilah dengan para followers. Siapa sangka kan seorang dokter gigi juga pandai untuk sudah ada rumahnya ya. Saya selalu juga mengunjungi dan juga menziarah rumah-rumah kan yang ada konsep wainscoting pada dinding mereka. Tapi jarang sekali saya melihat mereka melakukan wainscoting sehingga ke atas. Kenapa kamu melakukan wainscoting sampai ke atas? Jadi kenapa sampai ke atas? Karena biar mengesankan dindingnya tuh kayak tinggi, kayak luas. Jadi terlihat syarat kan? Betul. Jadinya ya kesannya jadi minimalis tapi tetap elegan. Okey, saya punya soalan. Ini semua adakah DIY atau kamu memang mengambil upah orang untuk membuat ruang ini? Iya, jadi sebenarnya ini saya inspirasinya tetap dari Instagram. Melihat bikinnya juga dari YouTube. Jadi saya bikin desain saya sendiri. Kemudian saya menyuruh orang lain, teman saya untuk ini loh, saya mau bikin ini gitu. Jadi ya semua inspirasi dari saya, teman saya mengerjakan. Jadi ya udah jadilah Hanya merealisasikan aja gitu. Betul. Okey, kalau di wainscoting ini berapa lama masa untuk disiapkan? Sekitar 5 hari. 5 hari. Jadi dari pembelian kayu, terus pemotongan, kemudian ditempel ke tembok, kemudian dicat ulang sampai akhirnya jadi sekitar 5 hari itu. Okey, Nena, setakat ini merupakan ruang favourite saya. Namun saya pasti ada banyak lagi ruang lain yang lebih cantik dan pasti akan menawan hati saya. Oke, yuk kita ke ruangan selanjutnya. Bisa? Boleh, jom. Mari kita. Ini ruang apa nih Nena? Ya, ini adalah ruangan santai untuk keluarga. Anak-anak senang nonton televisi, kemudian kita suka ngobrol-ngobrol, anak-anak beli lagi kafe, kemudian kita ayah dan ibu berdrama lah. Pokoknya benar-benar untuk ruangan keluarga banget di sini. Jadi saya beralih dari ruang tamu ke ruang keluarga itu sepertinya mood sudah berbeza ya. Ini kan kelihatan lebih mewah dan lebih elegant. Kan yang ini dia lebih santai, dia lebih selesa, lebih cozy gitu kan. Kita kan idea di sebalik hiasan yang seperti ini di ruang keluarga ini.
Iya, jadi sebenarnya kalau di ruangan keluarga ini saya nggak punya tema apa-apa. Saya cuma mengambil tema warna di ruangan keluarga ini yang nyambung nanti dengan ruang makan sama dapur. Karena mereka akan hijau ini. ya hijau sama putih. Karena mereka akan jadi satu tema di satu. Karena kan nyambung ruangannya, jadi saya ngambilnya ke situ temanya. Terus untuk wall decor juga nggak terlalu yang signifikan banget. Jadi ya benar-benar diciptakan benar-benar se-cozy mungkin lah untuk anak-anak. As cozy as possible. Iya. Dalam banyak-banyak warna kan, kenapa Nina memilih warna hijau untuk menjadi warna tarikan untuk rumah ini? Sebenarnya tadinya awal nggak suka sama warna hijau. Jadi karena beberapa barang yang sudah dipunya dari rumah sebelumnya itu udah dominannya warna hijau. Kemudian nggak mungkin dong kan saya ngebuang semuanya kan sayang kan. Jadi ya udah akhirnya tapi lucu juga ya akhirnya diciptakan suatu tema warna putih yang didominan dengan warna hijau. Terus ngeliatnya kok jadi kayak seger ya ruangannya jadi fresh gitu kan meskipun kalau misalnya itu kayak kotor tapi tetap kalau ngeliat tuh kayak fresh gitu jadinya lebih seger aja ruangannya gitu. Dan kalau saya lihat kan kebanyakan orang kalau mereka memilih perabot untuk TV kan, mereka lebih senang untuk memilih perabot yang tak ada diletakkan di bawah lantai kan. Tapi Nina lebih gemar untuk memasangnya daripada atas hingga ke ruang bahagian ini sahaja ya. Kenapa Nina? Iya, jadi yang tadi saya bilang karena rumah ini kecil, mengambil temanya itu minimalis. Nah, kalau mengambil tema minimalis biasanya kalau kayak wall panel kayak begini, saya tuh lebih senang sampai full sampai atas karena apa biar kelihatan jadi tinggi gitu. Nah, dengan dominasi warna putih tetap kesan luasnya itu tetap ada gitu. Terus nggak ada wall decor yang macam-macam di atasnya, jadi kelihatan clean. Jadi benar-benar yang minimalis dan clean jadinya gitu. Saya kira satu tips yang agak bijak ya kan, kalau kita mempunyai ruang yang kecil untuk tampil lebih luas dan tinggi, memakai pandangan seperti ini yang tingginya sampai ke atas kan.